Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tri Palupiningsih, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Wonogiri. Di video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator kami yaitu Bapak Anggara Aditya Kurniawan. Sedangkan pengajar praktek kami yaitu Ibu Lutfiatun Nurjanah. Dan saya Tri Palupiningsih, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Wonogiri. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian dari calon guru penggerak. Definisi coaching: coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Grant 1999. Paradigma berpikir coaching. Paradigma berpikir coaching yang pertama yaitu fokus pada coach. Fokus pada coach atau rekan sejawat yang akan kita kembangkan. Pada saat kita mengembangkan kompetensi rekan sejawat kita memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada topik apapun yang dibawa oleh rekan tersebut dapat membawa kemajuan pada mereka dan sesuai keinginan diri mereka. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Bersikap terbuka dan ingin tahu di mana kita perlu berpikir terbuka terhadap pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan, seperti mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang, tidak emosional, tidak menghakimi, tetap menunjukkan rasa ingin tahu yang besar agar kita dapat bersikap terbuka, dan kita perlu selalu berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan oleh rekan kita. Paradigma berpikir coaching yang ketiga yaitu memiliki kesadaran diri yang kuat. Memiliki kesadaran diri yang kuat dapat membantu kita untuk dapat menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Kita perlu mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan baik dari dalam diri sendiri atau dalam rekan kita. Paradigma berpikir coaching yang keempat yaitu mampu melihat peluang baru dan masa depan. Mampu melihat peluang baru dan masa depan, kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan dapat membawa rekan kita melihat masa depan. Fokus pada solusi, bukan masalah. Karena jika fokus pada solusi, maka akan menjadi lebih semangat. Kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu kesadaran penuh. Kesadaran penuh yaitu kemampuan untuk dapat hadir utuh bagi coach atau di dalam coaching, disebut sebagai coaching presence.
sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Salah satu keterampilan utama dalam coaching yaitu keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering disebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara dalam percakapan coaching. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam mengajukan pertanyaan atau percakapan coaching, keterampilan kunci lainnya yaitu mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Coaching dengan alur Tirta. Tirta dikembangkan dari suatu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW yaitu kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Sedangkan alur Tirta yang pertama yaitu T, tujuan. Tahap awal di mana kedua pihak yaitu coach dan coach menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Yang kedua, I, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, R, rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat, tanggung jawab. Membuat komitmen atau hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang mempunyai tujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajarannya di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Saya, Tri Palupiningsih, berperan sebagai supervisor, sedangkan Ibu Niken Diah Prameswari berperan sebagai coach, dan Ibu Sinta Devi berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan praktik coaching kami. Kegiatan praobservasi. Pada pertemuan praobservasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara coach dan supervisor. Dalam hal ini Ibu Niken berperan sebagai coach dan saya Tri Palupiningsih berperan sebagai supervisor menjadi mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Bu Palupi. Bagaimana kabarnya Bu Niken? Alhamdulillah Bu Palupi baik. Bagaimana kabar Bu Palupi sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Niken. Oh iya Bu Niken, sebelum kita melakukan coaching, di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Bu Niken. Iya Bu Palupi. Iya. Yang pertama, kompetensi apakah yang akan Bu Niken sampaikan pada coaching hari ini?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi present, Bu. Saya akan mendengarkan secara penuh, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Kalbi. Oke, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana ya yang akan Bunikan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi pertanyaan berbobot, Bu Kalbi. Oke, kemudian Bunikan, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam coaching kali ini, Bunikan? Saya ingin coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya, seperti itu, Bu Kalbi. Oke, baik Bu Niken. Terima kasih ya Bu. Ini praobservasi kita kali ini. Silahkan Bu Niken lakukan coaching bersama coach ya Bu ya. Observasi. Saya sebagai supervisor menyaksikan percakapan coaching antara coach dengan coach. Di sini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Niken dan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Sinta. Selamat pagi Bu Niken. Selamat pagi Bu Sinta, mari silakan duduk. Iya Bu Niken, terima kasih. Bu Niken, hari ini bolehkah saya dengan waktu sebentar saja? Boleh Bu Sinta. Saya hanya mau bercerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Oh ya, baik Bu Sinta. Apa yang Bu Sinta mau ceritakan? Begini Bu, jadi akhir-akhir ini tuh pembelajaran di kelas saya itu kayak murid-murid saya kurang antusias begitu loh Bu dalam menerima pembelajaran. Selain itu ya Bu, yang jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% setiap dari kelasnya itu Bu. Jadi nggak semuanya itu bisa mengumpulkan dengan sama dengan hari yang tepat begitu Bu. Oh iya, jadi menurut Bu Sinta, apa yang Bu Sinta harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Begini Bu, saya tuh mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar begitu loh Bu. Oh iya Bu, menurut Bu Sinta, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Sinta? Gini Bu, kalau saya ingat-ingat kembali itu hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu gini Bu, yang pertama, pembelajaran saya itu seperti membosankan gitu loh Bu, kalau saya rasakan itu. Kemudian selain membosankan, yang kedua itu monoton, terus saya tuh terlalu senang berbicara Bu, karena kan saya tuh melaksanakannya itu bercerita betul Bu. Kemudian saya tuh bercerita di depan murid saya, dan saya tuh inginnya tuh kayak anak-anak tuh harus mendengarkan saya begitu Bu. Dan yang kedua tuh saya tidak pernah memberikan kesempatan bagi murid saya itu untuk seperti ayo coba kamu bicara begitu loh Bu. Oh iya, begitu ya Bu Sinta. Iya Bu. Kira-kira ya Bu ya, apa yang dapat membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Bu Sinta itu kira-kira apa? Apa begini ya Bu, yang menurut saya itu murid-murid saya tuh kayak tuh menginginkan pembelajaran yang asyik deh Bu, terus tidak monoton, tidak membosankan, kemudian saya ajak bicara. Wah, saya sependapat dengan Bu Sinta. Lalu menurut Bu Sinta, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak membosankan pada pembelajaran Bu Sinta? Apa gini Bu ya, kalau menurut saya itu pembelajaran saya itu harus terpusat pada murid Bu. Kemudian yang kedua, murid itu saya minta untuk aktif dalam pembelajaran saya. Kemudian saya harus banyak-banyakin ice breaking ataupun game-game pembelajaran yang lain begitu Bu, agar lebih menarik. Lalu Bu Sinta, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Bu Sinta, apakah penyebabnya sehingga murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugasnya? Apa kemungkinan karena gini ya Bu ya, tugas yang saya berikan tuh terlalu banyak gitu loh Bu, dan berisi pertanyaan tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikan. Kalau boleh tahu Bu, Bu Sinta itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ya kayak teman-teman biasanya sih Bu, pakai buku yang ada di kelas, kemudian bisa pinjam di perpustakaan, begitu Bu. Selain sumber belajar buku teks, ada sumber belajar yang lain? Oh iya Bu ya, ada sih Bu, seperti ada pakai laptop,
kemudian video YouTube, artikel di blog, terus tulisan ilmiah di internet yang ada warna-warnanya begitu Bu. Kemudian menggunakan aplikasi yang tren sekarang ini lah Bu, kayak TikTok, terus di IG seperti itu. Oh iya, betul sekali Bu Sinta. Saya yakin sekali bila Bu Sinta itu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu lebih antusias, lebih bersemangat, dan termotivasi dalam belajar. Oke Bu. Jadi sekarang, apa rencana Bu Sinta untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Gini Bu. Rencana saya yang pertama itu gini deh Bu, kayaknya tuh saya harus merancang pembelajaran tuh yang mengasyikkan Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, kemudian TikTok, kemudian di IG, dan yang kedua saya jika memberikan tugas itu nggak terlalu banyak Bu, jadi anak-anak tidak terkesan bosan begitu. Yang saya berikan nanti tugasnya sesuai dengan minat dan bakat siswa deh Bu. Kemudian istilahnya tuh saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi gitu loh Bu. Jadi murid-murid nanti itu terkesannya tidak terpaksa gitu Bu mengerjakan tugas dari saya, misalkan kayak bentuk drama, lagu, puisi, laporan digital, seperti itu Bu. Wah, bagus sekali tuh rencananya Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Sinta Amin, ya. amin Bu, amin. Ya. Kemudian satu lagi pertanyaan Bu. Iya Bu. Apa komitmen Bu Sinta terhadap rencana yang akan Bu Sinta lakukan? Komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan Bu, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya pun juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi Bu. Jadi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Sinta. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai harapan ya Bu Sinta ya. Amin, terima kasih banyak loh Bu Niken ya Bu ya. Alhamdulillah ini saya ada teman sharing dengan Bu Niken. Kalau nggak begitu saya seperti penat gitu Bu pikiran saya. Ya, sama-sama Bu Sinta. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa menginspirasi murid kita ya Bu Sinta ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Bu Niken ya. Terima kasih kembali Bu Sinta. Selamat pagi. Pasca observasi. Percakapan supervisor dengan coach terkait hasil observasi, umpan balik dan rencana pengembangan kompetensi dalam proses percakapan ini bersifat reflektif dan bertujuan untuk perbaikan ke depan. Oke Bu Niken tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Sinta. Setelah coaching yang ingin saya tanyakan adalah apa saja ya Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Niken? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan penanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan sendiri solusi-solusinya. Baik Bu Niken, menurut saya sebagai observer atau supervisor, proses coaching yang dilakukan Bu Niken dengan Bu Sinta tadi sudah baik ya Bu, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Niken sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sinta, sehingga Bu Sinta bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya ya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari coaching yang baru saja dilakukan ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses tirta Bu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lagi jauh lebih baik. Oke, baik Bu. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita dan untuk semuanya yang sedang mengalami masalah sehingga bisa terselesaikan dan melangkah dengan alur tirta itu bisa kita laksanakan dengan lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Iya, sekian Bu kita supervisi kali ini ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan.